di Imaduddin Usman Al-Bantani kula aturaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي ولد في مكة المكرمة ودفن بالمدينة المنورة. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين، guru kita semua Rais Suriah PCNU Malang, Ketua PCNU Malang, guru kita bersama sahibil bait, sahibil fadilah, ad-da'i ilallah, pengasuh pondok pesantren Segoro Ati Kiai Haji Saifur Rijal, guru kita semua Kiai Haji Nur Hadi Muhammad, guru kita semua Sayyid Tengku Mudakari, Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi, Ratu Bagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, seluruh para kiai, para alim, para ulama yang hadir pada malam hari ini, para sahabat-sahabat Banser yang telah melancarkan, membuat lancar acara kita malam hari ini, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh pada malam hari ini adalah malam yang indah, malam di mana kita berharap Sayyid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menatapkan wajahnya, pandangannya kepada kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita yang hadir di Pondok Pesantren Segoro Ati. Terjemahan cinta yang kita terjemahkan dengan menahan diri, tidak meninggalkan tempat dari mulai ba'da maghrib sampai jam 11 malam hari ini. Rasa cinta yang ada di dalam hati, di dalam jiwa kepada baginda pilihan dan kekasih Tuhan dan seluruh istri-istrinya, seluruh ahli baitnya. Beliau adalah Jaddul Hasan wal Husain. Beliau adalah Abul Batul Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah suami tercinta dari Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Aisyah Ridha, Sayyidatina Hafsah dan yang lainnya. Jazahunallahu anna wa awanil islami wal muslimin ahsanal jazaa. Beliau adalah manusia yang sempurna, yang di dalam dirinya ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang suri tauladan ini kemudian diambil oleh para sahabatnya, diambil kemudian oleh para tabi'in, diambil kemudian oleh para tabi'it tabi'in, kemudian sampai ke Wali Songo, kemudian menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara, dari mulai Aceh terus sampai ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, terus sampai ke Pulau Maluku, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Dan hari ini barokah dari Al-Awliya Ut-Tis'ah, para Wali Songo, hari ini kita bertauhid la ilaha illallah. Adalah anugerah yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibebaskan dari kekafiran. Leluhur kita yang menyembah patung, leluhur kita yang menyembah pohon-pohonan, kemudian Allah angkat derajatnya
untuk hilang kekafiran yang ada di hatinya, dan kemudian mewariskan iman kepada kita yang hadir hari ini dan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia tanpa ada peperangan. Ini adalah suri tauladan yang tiada tara yang diwariskan oleh Wali Songo dari satu masa ke masa selanjutnya, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu pada 1926 ajaran Wali Songo ini dilembagakan dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Ki Asnawi, Kudus dan lain sebagainya menerima saripati dari ajaran Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan para wali-wali yang lain yang tidak termasuk dalam Wali Songo. Kemudian saripati ini diwariskan dari satu guru ke guru yang lainnya, diterima oleh beliau-beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, kemudian diterima sampai ke Rais Suriah PCNU Malang, dan hari ini kita berislam sekaligus kita bernahdlatul ulama. Nahdlatul Ulama adalah pewaris ideologis dari ajaran Wali Songo, sebagaimana para keturunan Wali Songo adalah pewaris biologis dan ideologis daripada Wali Songo. Dan sebagian besar dari pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, dari mulai pengurus besar sampai pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus MWC, pengurus ranting, dari mulai Banser pula, Muslimat, Banom, niku dijamin. Assalamualaikum kubra Sayyidatina Aisyah Ridha, Sayyidatina Hafsah, dan yang lainnya, jazahunallahu anna wa awanil islami wal muslimin ahsanal jaza. Beliau adalah manusia yang sempurna, yang di dalam dirinya ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang suri tauladan ini kemudian diambil oleh para sahabatnya, diambil kemudian oleh para tabi'in, diambil kemudian oleh para tabi'it tabi'in, kemudian sampai ke Wali Songo, kemudian menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara, dari mulai Aceh terus sampai ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, terus sampai ke Pulau Maluku, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Dan hari ini barokah dari Al-Auliya Ut-Tis'ah, para Wali Songo, hari ini kita bertauhid la ilaha illallah. Adalah anugerah yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibebaskan dari kekafiran. Leluhur kita yang menyembah patung, leluhur kita yang menyembah pohon-pohonan, kemudian Allah angkat derajatnya untuk hilang kekafiran yang ada di hatinya, dan kemudian mewariskan iman kepada kita yang hadir hari ini dan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia tanpa ada peperangan. Ini adalah suri tauladan yang tiada tara yang diwariskan oleh Wali Songo dari satu masa ke masa selanjutnya, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu pada 1926 ajaran Wali Songo ini dilembagakan dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Ki Asnawi, Kudus dan lain sebagainya menerima saripati dari ajaran Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria,
Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan para wali-wali yang lain yang tidak termasuk dalam Wali Songo. Kemudian Saripati ini diwariskan dari satu guru ke guru yang lainnya, diterima oleh Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan, kemudian diterima sampai ke Rais Suriah PCNU Malang, dan hari ini kita berislam sekaligus kita bernahdlatul ulama. Nahdlatul Ulama adalah pewaris ideologis dari ajaran Wali Songo. Sebagaimana para keturunan Wali Songo adalah pewaris biologis dan ideologis daripada Wali Songo. Dan sebagian besar dari pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, dari mulai pengurus besar sampai pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus MWC, pengurus ranting, dari mulai Banser pula, Muslimat, Banom-banom yang lain, lembaga-lembaga, kebanyakan dari mereka adalah keturunan dan murid-murid ilmu daripada Wali Songo. Nahdlatul Ulama melembagakan ajaran Wali Songo Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, di mana di dalam fikih mengikuti imam yang empat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam akidah mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan di dalam tasawuf mengikuti daripada ajaran Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Inilah keindahan Islam Nusantara yang harus kita jaga dalam keberagaman yang ada di Indonesia di sekelilingnya. Kita Islam 89%, tetapi di dalam Nusantara Indonesia kita yang tercinta ini ada saudara-saudara kita yang dari agama Kristen, ada saudara kita yang dari agama Hindu, dari agama Buddha, dari agama Konghucu. Kita ajaran Wali Songo sudah biasa hidup bersama dalam keindonesiaan kita yang beragam. Keberagaman bagi Indonesia adalah keniscayaan yang harus diterima. Kita sebagai mayoritas harus mencintai minoritas, karena tidak mungkin sebuah bangsa dalam satu negara yang di dalamnya ada banyak suku bangsa, banyak agama, apabila mayoritasnya tidak melindungi dan mencintai minoritas, tidak mungkin negara dan bangsa itu akan aman dan sentosa. Maka oleh karena itu, ajaran Wali Songo yang begitu indah, yang hari ini dilembagakan dalam Nahdlatul Ulama, tidak boleh di dalamnya itu kemudian diracuni oleh paham-paham yang lain untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita. Tidak boleh lagi ada orang yang mengaku Nahdlatul Ulama, kemudian dia mengambil jamaah Nahdlatul Ulama, kemudian di majlisnya dia jelek-jelekan kiai Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada orang-orang asing yang datang kemudian mengaku sebagai orang NU, dia memakai imamah, dia memakai jubah, kemudian dia membuat majlis, mengambil jamaah-jamaah NU untuk masuk majlisnya dengan kedok Nahdlatul Ulama, kemudian di majlisnya itu yang dijelek-jelekkan adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hari ini tahun 2023 adalah kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama dan ajaran-ajaran Wali Songo. Tidak boleh lagi untuk masa depan ada orang di negeri kita yang dirinya secara zat merasa lebih mulia dari yang lainnya hanya berdasarkan nasabnya saja. Tidak boleh di negeri kita Indonesia yang beragam ini ada orang yang menyakiti yang lainnya dengan alasan bahwa dia adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ajaran Islam, ajaran di mana tidak ada kelebihan bagi suatu bangsa di atas bangsa yang lainnya.
la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan, keunggulan bagi orang Arab terhadap orang Ajam, tidak ada keunggulan orang Ajam terhadap orang Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Kalau engkau ingin menjadi mulia, maka bertakwalah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau engkau ingin menjadi tinggi pangkat dan derajatnya, berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wali Songo datang mengislamkan kita, leluhur-leluhur kita, bukan ingin menjadikan orang yang telah diislamkan ini kemudian mencintai, menghormatinya tiada tara, tidak, tetapi mengislamkan untuk memerdekakan leluhur-leluhur kita daripada kekafiran. Kemudian silahkan saja ente mau berterima kasih kepada kita ataupun tidak, silahkan ente mau hormati cucu kita ataupun tidak. Tugas kita bagi Wali Songo adalah mengislamkan, kemudian memerdekakan, hanya menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang hamba menjadi hamba selain Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanyalah Allah. Tidak boleh ada doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa seseorang harus dicintai, wajib dicintai hanya berdasarkan keturunannya saja. Tetapi di dalam Islam yang harus dimuliakan adalah ilmu dan takwa. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah ulama, karena sesungguhnya para ulama di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam akhir dari ceramah ini, karena sudah malam sekali, kami hanya ingin berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Indonesia kita ini. Sebentar lagi akan ada pemilu 2023 ini, 2024. Mudah-mudahan pemilu ini tidak memecah bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin yang mencintai kita, pemimpin yang mencintai Nahdlatul Ulama. Siapa saja calon presiden Indonesia yang ada sekarang, yang di dalam hatinya ada niat yang tulus untuk mencintai kita kaum Nahdliyin, maka ya Allah jadikanlah. Kalaulah ada di dalam hati calon-calon presiden, di hati mereka hanya ingin memanfaatkan kaum Nahdliyin, maka jangan jadikan ia sebagai pemimpin kami. Ya Rabbi bil malik ihfadna wa la taj'alan man la yarana bi hubbin malikal umami. Ya Rabbi bil malik ihfadna wa la taj'alan man la yarana bi hubbin malikal umami. Ya Rabbi bil malik ihfadna wa la taj'alan man la yarana bi hubbin malikal umami. Ya Tuhan, dengan barakah Maulana Malik Ibrahim, jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami kaum Nahdliyin sebagai pemimpin di negeri ini. Apabila tidak ada komitmen yang terdengar dari mereka, dari capres-capres yang ada untuk Nahdlatul Ulama, maka tidak ada alasan bagi Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyin untuk memilihnya. Bila telah terucap sebuah janji untuk kita kaum Nahdliyin, ingin membantu pondok pesantren, ingin membantu kaum santri menjaga ahli sunnah wal jamaah, meninggikan derajat orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo, maka dialah yang pantas untuk kita pilih sebagai pemimpin Indonesia 2024. Amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit tariqi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirose Said Zulfikar ditambahi setunggal lagu terus doa purun mboten. Nggih, penutup majelis